Gimana sih caranya raksasa keuangan global seperti SMBC mencoba menaklukkan pasar Indonesia? Ini bukan cuma ekspansi biasa loh, ini adalah strategi pertumbuhan yang masif dan Indonesia jadi pusatnya. Yuk kita bedah bareng-bareng buku pedoman mereka. Nah, pernyataan ambisius ini datang langsung dari para petingginya. Mereka nggak cuma ingin berekspansi, tapi ingin menciptakan SMBC kedua dan ketiga di Asia. Wow, ini nunjukin skala visi mereka tuh sebesar apa, dan kita akan lihat gimana Indonesia jadi pusat dari eksperimen besar ini. Oke, untuk benar-benar ngerti langkah besar yang mereka ambil di Indonesia, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Strategi global yang jadi mesin penggerak semua keputusan ini. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah kunci nih yang perlu kita pahami bareng-bareng. Strategi anorganik. Gambarnya gini deh, bayangin ini kayak jalan pintas. Daripada capek-capek bangun bisnis dari nol yang butuh waktu bertahun-tahun di pasar yang udah rame, SMBC milih buat langsung beli atau investasi di pemain yang udah mapan. Intinya, semua soal kecepatan dan skala instan. Jadi penting banget nih buat diingat, ini bukan cuma soal Indonesia aja. Mereka itu pakai playbook yang sama di seluruh Asia, mencari pasar dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan menancapkan bendera mereka lewat akuisisi dan investasi strategis. Oke, dari strategi global, sekarang kita fokus ke lapangan. Gimana sih cetak biru yang ambisius ini diwujudkan, langkah demi langkah, di Indonesia? Ini tuh bukan keputusan semalam suntuk ya. SMBC udah nanam fondasi di Indonesia lebih dari 1 dekade, dimulai dari investasi di Bank BTPN tahun 2013. Langkah besarnya terjadi di 2019 dengan merger yang solid. Tapi, semua persiapan ini akhirnya memuncak di serangkaian gebrakan besar pada tahun 2024 dan 2025. Nah, setelah bertahun-tahun bangun fondasi, sekarang waktunya kita lihat aksi nyatanya. Perubahan-perubahan yang bisa kita lihat dan rasain langsung, baik di jalanan maupun di aplikasi ponsel kita. Langkah pertama yang paling kelihatan, ya ganti nama. Bank BTPN secara resmi menjadi SMBC Indonesia. Ini bukan sekedar ganti logo loh. Ini tuh sinyal kuat banget kalau kekuatan dan jaringan bank global sekarang udah sepenuhnya mengakar di pasar lokal. Sebuah babak baru telah dimulai. Nah, ini dia contoh sempurna dari strategi anorganik yang kita bahas tadi. Dengan mengakuisisi Otto Group, SMBC Indonesia itu nggak cuma masuk, tapi langsung jadi pemain raksasa di sektor pembiayaan otomotif. Mereka secara instan dapat jutaan pelanggan retail dan jaringan yang udah jadi. Dan transformasinya ini nggak cuma di Jakarta loh. Coba lihat deh betapa cepatnya mereka gerak. Pada Februari 2025, mereka serentak meluncurkan cabang dengan wajah baru di 6 kota besar di seluruh Indonesia. Ini nunjukin komitmen dan kecepatan eksekusi yang, wah, luar biasa untuk menancapkan merek baru ini di seluruh negeri. Wakil Direktur Utama mereka, Pak Darmadi Sutanto, negasin kalau ini bukan sekedar soal ganti cat atau desain. Ini soal filosofi. Tujuannya apa? Ya buat ngedobrak sekat-sekat yang ada. Mereka ingin menciptakan pengalaman di mana nasabah retail, UMKM, dan korporasi besar bisa dapat layanan yang terintegrasi di bawah satu atap yang sama. Tentu aja, pertanyaan terbesarnya, apakah semua strategi, akuisisi, dan transformasi yang pastinya mahal ini beneran berhasil? Yuk kita lihat datanya. Dan laporan keuangan 2024 ngasih jawaban yang sangat jelas. Angka-angka ini jadi bukti nyata kalau strategi mereka emang membuahkan hasil. Pertama, total aset mereka meroket sampai 241,1 triliun rupiah. Ini bukan kenaikan biasa ya, ini lonjakan 20% dalam setahun. Angka ini nunjukin betapa masifnya skala operasi mereka sekarang setelah semua langkah strategis itu. Dan yang paling penting, pertumbuhan gede ini juga untung. Laba bersihnya ikut naik 10%. Ini bukti kuncinya. Ekspansi mereka itu sehat secara finansial, bukan cuma bakar duit buat gedein nama. Di luar cabang fisik, dunia digitalnya juga nggak kalah kenceng. Platform andalan mereka, Genius, berhasil narik lebih banyak pengguna, sampai totalnya nyaris 6 juta orang. Ini nunjukin strategi mereka juga nyambung sama nasabah modern, yang maunya serba gampang lewat digital. Angka-angka tadi emang keren banget. Tapi cerita sesungguhnya itu ada di baliknya. Dari mana sih mesin pertumbuhan utama mereka ini datang? Dan diagram ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Ada pergeseran strategis yang sengaja banget mereka lakukan.
Pinjaman retail yang didorong sama akuisisi Otto Group dan Genius melonjak 31%. Gila kan? Dan di saat yang sama, mereka sengaja nurunin porsi pinjaman korporasi sebesar 6%. Ini bukti nyata pergeseran fokus mereka ke pasar konsumen. Oke, setelah kita bedah strateginya dan lihat hasilnya, ayo kita mundur selangkah dan coba lihat gambaran besarnya. Jadi, kayaknya inilah resep rahasianya. Mereka berhasil gabungin yang terbaik dari dua dunia. Kekuatan modal dan jaringan raksasa global dipadukan sama pemahaman pasar lokal dan eksekusi yang cepat melalui entitas yang udah ada. Nah, ini yang bikin kita mikir. Kesuksesan SMBC di Indonesia ini mungkin bukan cuma cerita satu bank, tapi sebuah formula baru. Pertanyaannya, apakah model hibrida, gabungan kekuatan global sama kelincahan lokal, ini bakal jadi playbook baru buat siapapun yang mau menaklukkan pasar Asia? Menarik buat ditunggu.